Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Al-Badri dengan NIM B10019-459. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dasar hukum pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini berdampak pada banyak sektor kehidupan, terutama sosial, kesehatan, ekonomi. Dalam setahun terakhir, meski telah diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, penyebaran wabah COVID-19 terus merangkak naik. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai produk hukum guna menekan atau mengatasi penyebaran virus. Sejak awal pemerintah telah mengambil langkah atau upaya dengan menerbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Dasar Undang-Undang COVID-19 yang pertama itu peraturan pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijaksanaan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan kini saya. Yang kedua ada Perpu ini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka kecepatan penanganan COVID-19. Yang ketiga ada Keputusan Presiden Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Yang keempat ada Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian ada yang kelima Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19. Nah, ada penyuluhan bantuan hukum BPHN untuk menjelaskan pemerintah telah menempuh sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 11 POJK tahun 2020 tentang stimulasi perekonomian nasional, di mana ini dapat mengurangi dan melakukan kebijakan mengenai dampak penyebaran coronavirus 2019. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan mengenai dasar tentang COVID-19, dasar hukum COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai vaksinasi dalam upaya menanggulangi COVID-19 di Indonesia dan undang-undang yang mengaturnya. Sebelumnya, dalam dunia kedokteran, vaksinasi telah merevolusi kesehatan global. Bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu inovasi yang paling menyelamatkan jiwa manusia dalam sejarah kedokteran. Di tengah pandemi global COVID-19 yang telah menewaskan lebih dari 600.000 orang, vaksin akan menjadi juru selamat. Kini banyak negara, lembaga penelitian, dan perusahaan farmasi yang berlomba-lomba menjadi yang pertama menemukan dan memproduksi vaksin. Di Indonesia sendiri ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu vaksin produksi PT Bio Farma, Sinovac dan Sinovac Biotech, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Pfizer, dan vaksin AstraZeneca. Vaksinasi virus corona di Indonesia dilaksanakan dalam 4 tahap yang berbeda waktu pelaksanaan dan sasarannya masing-masing. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang mendapat pemberitahuan suntikan vaksin ini dapat patuh, karena vaksinasi tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Masyarakat yang menolak vaksin COVID-19 akan mendapat hukum penjara dan denda hingga 100 juta rupiah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana, yakni penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan warga negara ketika masa wabah, salah satunya mengikuti vaksinasi. Pemerintah selamatkan Indonesia dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Jokowi Ma'ruf menyadari perlu adanya penanganan serius untuk mengatasi krisis ekonomi, kesehatan sosial, dan keuangan yang terjadi karena pandemi COVID-19. Prioritas APBN tahun 2020 pun didorong untuk
untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro atau BKF, Kementerian Keuangan, Hidayat Amir mengatakan bahwa penanganan tersebut harus dilakukan secara serius. Sebab wabah ini telah mengganggu seluruh sektor, baik bidang kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan dunia usaha. Dia menjelaskan ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil dampak terhadap ketiga sektor tersebut. Di bidang kesehatan, misalnya pemerintah telah mendukung peralatan bagi tenaga medis, pembuatan rumah sakit darurat, dan pengajuan rumah sakit hingga mengupayakan rumah sakit rujukan bagi pasien pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan beberapa jaring pengaman sosial terhadap aktivitas ekonomi, sosial dan ekonomi masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Dan itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu pekerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Baiklah, di sini saya akan membahas Peraturan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan di masyarakat dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya. Menteri Kesehatan resmi mengeluarkan aturan teknis yang menjadi panduan bagi kegiatan usaha maupun pengelola fasilitas umum. Aturan ini tertuang di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 382 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat diperlukan untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID-19. Tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu fokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun potensi menjadi fokus penyebaran COVID-19. Untuk itu diperlukan adanya protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah penularan COVID-19. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Prinsipnya, protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus membuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan atau aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan atau outdoor atau indoor, lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok yang rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid. Sanksi yang harus diberikan bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan jika tidak menggunakan masker saat berpergian adalah beragam. Bisa berupa sanksi denda, sanksi fisik seperti push up, dan sanksi sosial seperti menyapu jalanan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengumpulkan sampah. Tapi jika masyarakat melanggar protokol kesehatan seperti di tempat umum, seperti di rumah makan, di tempat hiburan, dan sejenisnya, akan dilakukan penutupan secara paksa untuk usaha tersebut. Seperti juga jika ada perayaan pernikahan atau acara event lainnya, jika melanggar protokol kesehatan akan dilakukan penutupan paksa dan pembatalan acara atau event tersebut. Baiklah, segitu saja penjelasan dari kelompok kami tentang COVID-19 dan juga sumber hukum dari COVID-19 serta peraturan tentang protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia. Maaf kata jika ada
kesalahan kata dari kami semua. Dan semoga penjelasan dari kami juga memberikan wawasan bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker saat keluar rumah. Tetap sehat, salam sehat dari kami semua. Terima kasih dan sampai jumpa.